Di video kali ini kita akan bahas tuntas mengenai rahasia menjawab pertanyaan penguji agar kalian bisa menjawabnya dengan lancar. Maka dari itu, simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate. Tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Oke, di video kali ini kita akan bahas sedikit mengenai rahasia ya. Rahasia agar kalian bisa menjawab pertanyaan penguji dengan lancar. Sebetulnya ini adalah hal yang sering kalian dengar dan klasik lah ya. Bagaimana cara menjawab pertanyaan penguji skripsi ataupun tesis agar kalian bisa menjawabnya dengan lancar. Sebetulnya kuncinya ada satu, kalian memahami skripsi kalian dari awal sampai akhir. Tentu kalau kalian pahami itu, pertanyaan apapun yang ditanyakan penguji seputar skripsi ini akan dengan mudah kalian jawab. Kalau misalnya kalian tidak menguasai itu, tentu ini akan menjadi sulit ya. Nah, ini saya akan coba breakdown ya, akan saya coba detailkan memahami isi skripsi kalian itu harus bagaimana, dan kemudian apa saja ya yang harus kalian ketahui, inti dari skripsi kalian. Nah, hal yang mendasar adalah kalian paham mengenai prosedur penelitian itu dulu ya. Dari mulai kalian menentukan atau merumuskan masalah, menentukan judul, merumuskan masalah, sampai dengan kalian melakukan pengolahan data, pengumpulan data, pengolahan data, itu kalian harus paham dulu ya. Penentuan judul, mencari masalah penelitian, merumuskan masalah, menentukan tujuan ya, terus kemudian kalian akan cari teori-teori dan penelitian terdahulu sampai dengan metodenya seperti apa, kemudian pengolahan datanya bagaimana. Nah, itu prosedur itu harus kalian pahami ya, agar kalian bisa mudah lah ya untuk jawaban-jawaban penguji, menjawab pertanyaan-pertanyaan penguji. Ketika kalian sudah memahami prosedur penelitian, tentunya yang memang kalian pakai ya di skripsi kalian, metode penelitiannya, itu memudahkan kalian untuk mengidentifikasi hal-hal penting apa, poin-poin apa yang ada di skripsi kalian, setiap babnya atau bahkan setiap subbabnya. Nah, itu yang akan mempermudah kalian untuk memahami skripsi kalian. Nah, kemudian hal yang terpenting adalah kalian harus rajin bimbingan. Tentu ketika memang kalian memahaminya sendiri, prosedur penelitian dan metode penelitian yang akan kalian pakai, tanpa kalian bimbingan itu akan sedikit sulit dan khawatir ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman artinya pemahaman kita ini tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dari prosedur penelitian itu sendiri. Maka dari itu perlu adanya bimbingan, dan ini harus rajin. Ketika proses bimbingan itu terjadi, kalian sebetulnya itu adalah proses belajar ya. Kalian tahu kesalahan kalian di mana, kalian paham apa yang kalian tulis melalui proses bimbingan, sehingga ketika kalian rajin bimbingan, itu sebetulnya proses belajar yang akan membuat kalian paham seluruh isi skripsi kalian. Makanya bimbingan itu gak boleh asal-asalan ya. Jadi setiap babnya kalian kan bimbingan tuh. Nah, itu kalau misalnya ada kesalahan, ada revisi, kalian perbaiki, itu adalah proses pemahaman kalian ya. Dari sana kalian belajar, dari proses bimbingan kalian tahu ya. Maka saat bimbingan kalian rajin, itu saya yakin kalian akan menguasai skripsi kalian, sehingga saat proses pengujian ditanya oleh penguji, kalian sudah siap sebetulnya. Oke ya, itu jadi rahasianya ya. Pertama, pahami prosedur dan metode penelitian yang kalian pakai, kemudian rajin bimbingan. Nah, selanjutnya apa? Topik penelitian yang kalian angkat. Ini harus dipahami. Kalian angkat topik apa? Misalnya MSDM mengenai kinerja karyawan atau motivasi misalnya ya. Nah, topik itu yang harus kalian pahami. Pahami topik itu,
pahami penelitian-penelitian terdahulu yang pernah meneliti topik itu akan membantu kalian untuk lebih mempertajam pemahaman kalian terhadap skripsi kalian. Nah, ini kaitannya juga dengan teori ya, teori yang ada di bab 2 kalian. Ya. Oke, pahami topik. Berikutnya, setelah kalian pahami topik yang akan kalian teliti, ya tentu harus paham masalah apa ya yang jadi alasan kenapa kalian melakukan penelitian ini. Nah, ini penting juga dipahami. Nah, selain itu ya, selain kalian memahami apa yang ada di isi skripsi kalian mulai dari bab 1 ya, pahami masalah, kemudian pahami teori yang dipakai, penelitian terdahulu, metode, sampai pengolahan data, hasilnya bagaimana. Selain itu, hal yang terpenting adalah yang menunjang kalian bisa menjawab pertanyaan pembimbing penguji dengan lancar adalah kalian memahami juga pedoman penulisan. Ya, pedoman penulisan skripsi ini ada bukunya yang biasanya dikasih oleh setiap kampus kepada mahasiswa tingkat akhir yang akan melakukan penelitian. Oke, ya itu ya. Berikutnya adalah, ini tidak kalah penting, kalian coba cari tahu kisi-kisi pertanyaan penguji saat ujian. Itu banyak sekali ya di internet, kalian cari googling, cari di YouTube kisi-kisi pertanyaan dosen penguji. Itu akan banyak sekali konten-konten yang menyediakan apa sih kisi-kisinya. Itu umum kok ditanyain oleh penguji, misalnya alasan mengambil judul itu, alasan pemilihan tempat penelitian, kemudian masalah yang kalian teliti gitu ya, pakai metode apa, kenapa pakai teori ini gitu kan. Itu banyak umum ya, pertanyaan-pertanyaan umum yang mendasar terkait dengan penelitian kalian. Nah, kemudian pelajari berulang. Lalu tidak kalah penting adalah kepercayaan diri kalian. Nah, terkadang kalau kita udah paham tapi tidak percaya diri atau bahkan grogi, itu akan blank. Maka dari itu, setelah kalian mengikuti apa yang tadi saya sarankan, percaya diri. Kemudian saat menjawab adalah jawab pertanyaan penguji dengan argumen yang berdasar ya, dengan argumen yang berdasar. Jangan sampai tidak ada dasarnya saat kita menjawab pertanyaan penguji. Itu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.